berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan pada hari ini, tanggal 3 Maret tahun 2022. Bacaan inspirasi sabda kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Lukas tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Jelaslah bahwa ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah memasuki masa Prapaskah di hari kedua setelah Rabu Abu. Sebagai keluarga Katolik, kita wajib membuat aksi puasa kita yang pada umumnya di akhir masa Prapaskah akan dipersembahkan dalam bentuk material ataupun uang. Namun, lebih dari hal material, banyak hal lain lagi yang menjadi tanda aksi kita dalam keluarga. Contohnya, jika di paroki ada misa harian yang hanya si bapak atau ibu saja yang rajin misa, maka disepakati dalam keluarga pada masa Prapaskah ini mengajak bapak dan ibu serta anak-anak untuk merayakan perayaan Ekaristi setiap pagi. Dan juga pada umat yang distasi, ketika doa lingkungan hanya si bapak atau hanya si ibu yang ikut doa lingkungan, maka disepakati dalam masa Prapaskah ini untuk mengajak semua anggota keluarga mengikuti doa lingkungan. Terutama dalam masa Prapaskah ini akan membahas tema-tema APP yang akan menambah pengetahuan dan juga menambah iman kita. Contoh lainnya, untuk bapak yang biasanya setengah harian di warung hanya untuk bercerita-cerita dan minum kopi bersama teman-temannya, bisa juga coba membuat aksi puasa bersama keluarga. Menggantinya bersama keluarga, minum kopi dan ngobrol-ngobrol di rumah bersama ibu dan membantu sedikit pekerjaan ibu. Pasti akan lebih bermakna masa Prapaskah yang dijalani pada tahun ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita juga telah mendengar dalam Injil bahwa perkataan Yesus yang mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku." Menyangkal diri merupakan juga sebuah aktualisasi yang harus terwujud dalam kehidupan kita sebagai keluarga Katolik. Dengan cara lebih mengutamakan kepentingan keluarga, terlebih-lebih kepentingan Tuhan, atau dengan kata lain, kemuliaan Tuhan daripada kepentingan. Keluarga Katolik harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan sendiri demi mengarahkan kehidupan pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Lalu memikul salib setiap hari. Mengapa kita harus memikul salib setiap hari? Kan berat. Yesus mau kita hidup untuk tidak santai dan bermalas-malasan untuk sampai kepadanya. Mengapa kita tidak hanya sehari saja memikul salib atau sekali seminggu? Tidak. Sebab dalam memikul salib haruslah setiap hari, maka dituntut kesetiaan dari kita sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai orang tua, banyak sekali salib yang harus kita pikul sampai akhir hidup kita hingga sampai kepada Allah.
Kesetiaan merawat dan menjaga janji pernikahan adalah salib sebagai suami istri setiap hari. Mengandung selama 9 bulan dan melahirkan seorang anak ke dunia ini adalah kodrat sekaligus salib bagi seorang ibu. Namun lebih dari semua itu, haruslah kita bersyukur dan menikmati setiap proses salib itu hingga kita sampai pada Allah yang mengutus kita bersiarah di dunia ini. Dengan cara itulah, berita tentang keselamatan di dalam Kristus akan menyebar ke dalam dunia yang diawali dalam keluarga kita masing-masing. Mengikut aku, mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Bukan hanya ketika dalam susah, sedih, kemalangan, pun bahagia, juara kelas, naik jabatan, tetapi dalam segala situasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan 3 hal ini, saya yakin keluarga akan sungguh menjadi sumber panggilan menjadi calon imam dan suster. Menjadi murid Tuhan berarti harus melakukan ketiga hal ini. Menyangkal diri, mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Dan memikul salib, mati terhadap ambisi duniawi dan mengarahkan pada keinginan Tuhan. Setiap hari harus menjadi komitmen orang-orang yang mau mengikut Kristus. Walaupun secara duniawi mungkin akan mengalami kerugian, tetapi para pengikut Kristus percaya bahwa dengan situasi ini, dengan ini justru mereka akan menikmati hal yang lebih besar lagi di surga. Bahkan jika dengan menjadi pengikut Kristus mereka harus sampai kehilangan nyawa pun, itu bukan merupakan kerugian, karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Semoga amin.